selamat pagi, siang, sore, malam. Back with me, Leo Morrison, Sepeda 9. Dan hari ini gua mau review sebuah kompresor yang murah tapi nggak murahan menurut gua ya. Apa itu? Ini dia. Ya, Joyo Avalon. Oke, ini kompresor buatan Joyo ya, mereknya Avalon. Kalau di websitenya sih disebutin bisa buat bass ataupun gitar, walaupun mereka punya kompresor untuk bassnya namanya Skyla ya. Kalau nggak salah, gua nggak tahu gimana nyebutnya. Tulisannya SCYLLA, tapi bukan itu yang mau gue bahas. Yang gue bahas hari ini adalah Avalon. Jadi kalau di websitenya dia bilang ini bisa buat gitar atau bass gitu ya. Kita akan cobain gitu ya seberapa oke kompresor ini. By the way, ini kompresor udah gue buka sebelumnya ya. Jadi isi kotaknya tentunya ada manual, garansi, sama sepatunya gitulah. Oke. Kompresor yang saat ini udah ada di pedal board gitu ya, udah terpasang ya, this one. Oke, ini kalau dinyalain ya, tuh dia ada lampunya gini guys, gitu ya. Oke, keren sih ya, warna hijau gitu. Oke, kita akan cobain gitu ya Avalon ini ya, seberapa oke dia dengan bass. Dan hari ini gue sengaja siapin bassnya itu, gue ada dua. Yang pertama kita akan coba dengan bass pasif ya. Di sini ada Ibanez AFR 200 ya, ini bass pasif. Oke, 4 senar saat ini dengan black nylon tape wound ya. And then berikutnya gue juga bakal cobain ini kompresor dengan bass aktif ya. Di sini gue ada Fender American Deluxe V. Ini tahun 2000 ya. Ini udah gue ganti Omega saat ini ya. Ini masih dryer, masih 5 inline. Oke, ini bass aktif ya. Ada baterainya tuh. Bass aktif 5 senar ya. Satu pasif 4 senar gitu ya. Kita mau coba kayak gimana? Oke, pertama-tama karena kita mau coba ini bass aktif, bass pasifnya, gue akan I don't know if you can hear me, but gue akan cobain dengan bass pasifnya dulu ya guys ya. Sambil nanti kamera akan gue arahin ke bawah untuk ngedapetin kayak apa sih bentuknya, jadi penampakannya ya. Oke, sekarang kita balik ya ke kompresornya. Jadi Avalon itu sendiri dia ada input knob ya. Basically ini adalah seberapa gede kalian akan atur input yang masuk ke sini dari bass kalian ya. And then kita ada output. Ini seperti make up gain gitu ya. Setelah diproses semua di kompresor, kalian mau balikinnya semana gitu ya untuk output keluarnya. And then ini ada rasio attack dan release. Rasio ini adalah perbandingan berapa banding berapanya untuk rasio kompresornya. And then attack ini seberapa cepat kompresor akan bereaksi ketika di kick. And then release ini adalah seberapa cepat kompresor akan melepas dari limiternya itu gitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya secara fungsi ini fungsi umum yang ada dalam kompresor. Oke, terus dia ada LED meter ya di sini. Oke, terus dia ada LED tadi ya, udah sama di sini juga ada LED-nya. Oke, ini kayak gini ya. Ini kalau suara bass gue ini bisa gue gedein. Oke, and then inputnya juga kalian kalau gedein dia makin gede. Gitu ya. Dengan LED meternya tuh. Oke, biasanya kalau cara gue nilai kompresor ini oke apa enggak, atau gimana cara setting kompresor gitu ya, kalau buat gue ya, gue akan pastiin ketika kondisi off dan on itu sama. Dia katakanlah levelnya sama atau nggak terlalu jomplang ya. Ini kalau kayak gini ketika gue nyalain kompresornya dia lebih gede. Jadi gue akan kurangin input gain gue, atau outputnya gue kurangin. Udah ya, udah sama nih. Nah, oke. Teman-teman, ini kalau udah sama kayak gini ya, ini kurang lebih di jam 1 dua-duanya. Terus rasio biasanya gue main antara 8 sampai 12. Oke, anggaplah kita tengah 10. Attack gue suka yang cepet attacknya, makanya gue setting di sini. Lalu rilisnya gue suka yang agak lama. Nah,
Terus gimana caranya Le kalau lu tahu kompresor itu bagus atau enggak? Oke, first thing first ya, nggak ada noise man. Oke, dan ini gue boleh bilang ini kompresor noiseless. Oh iya, terus bodinya ini dari logam gitu ya teman-teman ya, bukan plastik ya. Jadi ini secara build quality ini bagus nih, kayak ini dia rounded gini, jadi ini bukan sambungan tapi ditekuk sama dia platnya. Ya ini plat tekuk, nih plat tekuk. Oke, terus gue suka LED-nya ya, ada di bawah gini. Ini keren banget sih, dan di atas juga ada. Ya, ini kalau lihat dari gua tuh ya. Oke, terus itu satu. Kedua, biasanya kenapa settingan gue gini? Biasanya secara paling gampang juga gue ngetesnya adalah dengan kalau kita sliding bass. Oke, ini mungkin susah didengar gitu ya kalau dalam kondisi at the same level. Ya, tapi kalau misalnya ini gue gedein aja ya. Bentar ya, sorry nih. Anggaplah tadi level kita udah sama gitu ya. Oke. Sekarang kalau gue slide kayak tadi teman-teman, ini gue slide dari F ya. Balik ke F lagi. Ya, jadi F ke 12, balik ke F lagi. Kalau tanpa kompresor, kalian akan denger ketika gue balik ke F yang kedua kalinya gitu ya, setelah gue sliding, itu akan secara volume dia akan turun teman-teman. Ya, sekali lagi nih, ini gue matiin dulu ya. Oke, F gue sliding. Sorry, tadi gue udah gedein ya, balik angka 1 ya. Ya, oke, udah level lagi nih. Ya, semoga kameranya bisa nangkep soundnya ini. Kondisi mati, gue nyalain. Kalian akan, kalau kalian bisa dengar gitu ya, maksudnya bisa dengar detailnya ya teman-teman. Ketika kompresor mati, dari F pertama posisi 1 gue slide, di sliding ke fret 12 itu akan terasa lebih gede volumenya, tapi ketika gue slide down balik ke fret ke F lagi gitu ya, yang kedua kalinya, itu akan turun drastis volumenya, karena memang begitulah sejatinya bass tanpa kompresor gitu ya. Dengar ya? Langsung apa ya, turunnya lumayan signifikan gitu ya pas gue balik ke F. Sekarang dengan kompresor ya nyala, maka dari F pertama gue slide, dia volumenya nggak akan terlalu melonjak, tapi ketika gue balik ke F berikutnya, ke F kedua ya balik ke posisi F lagi gitu ya, dia juga volumenya turunnya ada turun, tapi lebih apa ya, less signifikan gitu ya, nggak sesignifikan tadi. Oke, kita coba. Gitu, jadi kalau di gua masih berasa kayak ada sustainnya gitu ya, ada sustainnya, dan ketika gua sliding ke 12 itu nggak terlalu melonjak, tapi ketika gua slide down ya ke balik ke F lagi, itu juga dia masih berasa tone-nya gitu ya, nggak terlalu turun volumenya. Oke, itu tadi pakai bass Ibanez AFR 4 senar gitu ya, pasif. Sekarang gua akan ganti ke bass pasif. Ya, bass pasif. Gue akan ganti ke bass aktif. Gue cabut sekarang. Oke, by the way ini gue pakai silent plug, makanya ketika gue cabut colok bassnya nggak ada bunyi yang dadak duduk gitu ya. Oke. Sekarang ini, oke, ini bass pasif, bass aktif. Sekarang gue pakai Fender American Deluxe. Kita coba hal yang sama teman-teman. Jadi ini adalah F slide up ke 12, and then gue slide down ke F lagi ya. 1, 2, 3. Nah, kita coba aktifin. Ketika gue slide down, F-nya masih berasa ya. Sih? Ya, jadi kayak gitu. Itu cara gue pakai kompresor, biasanya gue setting dulu levelnya seperti itu teman-teman. Oke, so again, kompresor ini menurut gue dia murah guys. Dia nggak nyampe 900.000 gitu ya. By the way, ini LED meternya enggak.
ada noise, ini kayaknya dari grounding rumah gue by the way, sorry. Oh, potensio bass gue ternyata kresek-kresek, sorry. Ya, so biasanya gue ngetes kompresor kayak gitu guys. Jadi gue mau tahu bagaimana cara dia nge-retain gitu ya. Karena again kompresor itu akan boleh katakan meredam dinamika permainan kita gitu ya. Oke. Jadi dari yang istilahnya kita mungkin terlalu overpower gitu ya. Katakanlah ini gue boost. Nah, enaknya kalau ada gain ini by the way, kalau treble-nya gue buka langsung hissing. Ya, jadi enaknya ada LED meter kita bisa ngelihat secara langsung gitu ya, apa yang dilakukan kompresor ini gitu ya. Oke, terus kalau attack-nya kita bikin agak lambat, rilisnya lebih cepat. Nah, jadi kalau rilisnya lebih cepat, kalian lihat gerakan LED-nya tadi ya, gain reduction-nya gitu ya, dia lebih dia ada gerakan turunnya gitu, nggak langsung hilang kayak tadi gitu ya. Sedangkan kalau gue balikin lagi tadi, attack cepet, rilis lambat. Ya, balik ke setting tadi, attack cepet, rilis lambat. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita mau bahas plus minusnya si Avalon ini. Oke, ya, yang pertama tadi teman-teman udah sama-sama lihat gitu ya. Dia boleh bilang secara harga dia boleh gue bilang ini murah gitu ya, nggak nyampe 900.000 di marketplace. Itu satu soal harga. Kedua, build quality. Ini finishingnya halus banget. Knopnya juga diputernya hampir nggak ada friction ya. Dan dia punya knop itu dia nggak ada jedak-jedaknya, jadi halus sih kalau menurut gue ya. Again, terus ya walaupun knopnya chrome ini selera sih ya gitu ya, chrome-nya nih kelihatan kayak plastik banget sih, dan memang plastik gitu kan. Cuman maksudnya gue nggak terlalu demen dengan finishing chrome di knop gitu ya. Andaikan dia bikin yang hitam biasa aja pun itu udah oke. Tapi again itu cuman persepsi gue aja, selera aja ya, bukan plus ataupun minus gitu ya. Tadi plusnya udah harga, build quality, LED-nya keren gitu ya. Dia jarang-jarang ada pabrikan efek yang bikin LED bar kayak tadi gitu ya. Itu gue suka. And then cara dia nge-layout kompresor itu cukup intuitif menurut gue, dan foot switch-nya itu nggak di tengah, teman-teman. Biasanya kan efek-efek itu foot switch-nya tengah gitu ya. Nah, dia mengingatkan gue pada efek apa tau nggak? Empress. Ya, Empress generasi 1 itu juga sama, foot switch-nya ada di sebelah kanan. Gitu ya, itu persis banget Empress. Bahkan gue kadang-kadang curiga jangan-jangan memang itu base-nya ini Joyo Avalon, either Empress ataupun M87 sih ya. Itu curiganya gue, karena again secara kontrol semuanya mirip-mirip. Oke, terus minusnya apa, Le? Oke, minusnya pertama menurut gue adalah size ya. Size-nya ini agak gede teman-teman. Again, kayak Empress generasi 1 nggak sih gitu ya. Empress generasi 1 tuh bisa buat bass dan gitar. Gue pernah punya ya Empress generasi 1 yang warna biru gitu ya. Itu juga bisa buat bass dan gitar. Jadi gedenya kayaknya ya segitu, sama gitu. Gue belum ngukur secara berapa inci berapa milinya sih, tapi tebakan gue sih segitu. Enclosernya memang se-Empress itu. Jadi dia cukup gede ya secara body, which is kalau ya buat gue yang tadi kalian lihat pedal potnya mini gitu ya, itu bikin padat banget sih dan PR ketika routing gitu. Tapi again secara size. Yang kedua, gue nggak nemu lagi sih jujur minusnya ya. Paling soal size aja deh. Jadi kalau teman-teman punya lahan gede di pedal boardnya, ini salah satu yang gue rekomen. Oh iya, satu lagi plusnya tadi yang gue kelupaan. Plusnya adalah dia nggak noise guys. Untuk kompresor sorry ya, maksudnya buat kompresor yang dengan harga ekonomis biasanya nih, di merek-merek lain lu dapet casing plastik noise, dia nggak noise. Jadi itu gue suka banget gitu ya. That's why ini buat gue pribadi sih gue rekomen. Again, gue nggak di endorse atau apapun, ini hanya review karena gue boleh dikatakan puas dengan pembelian gue yang satu ini.
Oke, sekian dari gue, mungkin itu aja. Leo Morrison sign out, bye bye.